عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. An adalah huruf jar dan setelahnya adalah majrur. Amir dijar dengan kasrah sebab dia adalah isim mufrad. Ini adalah jar majrur muta'alliq dengan kata. Muta'alliq dengan kata. Kira-kira karena hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan oleh Imam An-Nawawi, maka kira-kira kita bisa mengatakan rawal Bukhari wa Muslimun bisanadihi an Amiril Mu'minin, bahwa Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Amiril Mu'minin. Seperti itu. Kemudian kita perhatikan Amiri ini adalah isim nakirah dan al-mu'minina adalah isim ma'rifah. Biasanya kita katakan bahwa nakirah bertemu dengan ma'rifah itu adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Dengan syarat bisa kita perkirakan ada huruf jar di antara dua isim ini, yaitu li ataukah min ataukah fi. Dan di sini adalah li. Jadi kira-kira kita bisa mengatakan amirin lil mu'minina. Maka amir ini mudhafun dan al-mu'minina ini adalah mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi hukumnya majrur dan dijar dengan al-ya sebagai pengganti dari kasrah sebab bentuknya adalah jam'ul mudzakkar salim. Jam' mudzakkar salim itu adalah isim yang bersambungan dengan waw nun atau ya nun. Ya nun itu jika keadaannya dinasab ataukah dijar. Dan di sini keadaannya atau hukumnya dijar, maka dijar dengan al-ya. Kemudian abi. Abi ini adalah badal dari amir, bahwa Amiril Mukminin itu juga Abu Hafsin. Abi Hafsin di sini itu juga amir, jadi badlul mutabiq. Dan abi adalah badal, maka dia mengikuti hukum yang dibadali. Karena amir ini hukumnya majrur, maka abi juga hukumnya majrur. Akan tetapi abi ini dijar dengan al-ya sebab dia adalah minal asma'il khamsati. Asmaul khamsa yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Di sini abi minal asmail khamsati yaitu bagian dari asmaul khamsa dan dijar dengan ya. Dan asmaul khamsa ini harus mudhafun, harus bersandar. Syaratnya menjadi minal asmail khamsa itu harus bersandar. Maka abi ini bersandar atau mudhafun kepada Hafsin. Jadi Hafsin ini kedudukannya sebagai mudhafun ilaihi, hukumnya dijar dengan fathah sebab dia adalah isim mufrad. Nah, kemudian Umar. Di sini dibaca Umara. Umara ini juga badal. Kalau badal maka mengikuti hukum yang dibadali. Siapa Amiril Mukminin? Umar. Siapa Umar? Amiril Mukminin. Atau siapa Abi Hafsin? Umar. Siapa Umar? Abi Hafsin. Maka di sini adalah badlul mutabiq. Badlul mutabiq hukumnya dijar, ya, sebab dia menggantikan atau badal terhadap sesuatu yang dijar, maka dia juga dijar. Dan di sini dijar dengan fathah sebab Umar ini adalah al-ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak dapat menerima tanwin ketika dijar dengan fathah. Kemudian setelahnya ada ibni. Ibni ini ada yang mengatakan sebagai sifat sebab berada di antara dua nama dan tidak ada atau tidak memiliki alif. Akan tetapi sebagian menolak, mengatakan tidak bisa dikatakan sifat sebab sifat itu terambil atau terdiri dari isim mushtaq yang ada pecahan katanya. Kemudian mengatakan ibni ini adalah badlul mutabiq. Jika badal maka
hukumnya mengikuti hukum yang dibadali. Bahkan walaupun sifat juga mengikuti hukum yang dibadali. Jadi walaupun dia adalah sifat atau dia badal mutabik, tetap hukumnya dijar sebab sifat dengan badal itu adalah termasuk isim yang mengikut kepada hukum yang disifati atau hukum yang dibadali. Nah, di sini Umara hukumnya majrur, maka ibni ini juga dijar dan dijar dengan kasrah. Kemudian ibni ini adalah isim yang nakirah, kemudian al-Khattabi ini adalah isim yang ma'rifah. Biasanya kita mengatakan seperti tadi, pada kata Amirul Mukminin, nakirah bertemu ma'rifah itu adalah mudhaf dan mudhaf ilaih dengan syarat bisa dimasukkan salah satu huruf jar yaitu li yang menunjukkan kepunyaan, atau untuk, min yang biasanya diartikan dari, atau fi yang biasa diartikan pada atau di. Dan di sini adalah huruf jar li, artinya ibnin lil Khattabi, anaknya al-Khattab. Maka di sini adalah mudhafun ilaihi dan mudhafun ilaihi hukumnya dijar, dan di sini dijar dengan al-kasrah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu ta'ala anhu ini, semoga Allah Ta'ala meridainya, adalah jumlatun i'tiradiyatun la mahalla laha minal i'rabi, adalah kalimat sisipan yang tidak ada kedudukannya atau tidak dibahas hukumnya di dalam i'rab. Akan tetapi ini juga bisa di-i'rab secara tersendiri perkata, misalnya radhiya, Allahu ta'ala dan anhu. Baik, jadi jumlah i'tiradiyah. Kita lanjut. Qala. Qala ini adalah fi'il madhi. Hukumnya mabni alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Tidak dibahas, jadi fi'il madhi itu dia tidak dirafa, tidak dinasab, tidak dijar dan tidak dijazam. Hukumnya mabni. Qala ini jika kita di dalam saraf maka dia adalah bina ajwaf sebab ain fi'ilnya terdiri dari huruf illat. Asalnya adalah qawala. Qala adalah fi'il madhi. Fi'il itu adalah amil yang membutuhkan fa'il, Maka kita bertanya untuk mendeteksi fa'ilnya, kita mengatakan man qala, siapakah yang berkata, maka jawaban dari situ itulah fa'il. Nah, jawaban di sini adalah huwa, yaitu dia. Jadi qala telah berkata, siapa yang berkata? Dia. Maka fa'ilnya ini adalah dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa, kembali kepada Umar, yaitu yang berkata di sini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sami'tu, saya pernah mendengar. Sami'tu ini adalah fi'il madhi. Bisa kita katakan mabniun ala sukun karena bersambungan dengan ta atau dhamir rafa'. Bisa kita katakan mabniun alal fathi. Ya, mabniun alal fathi. Ya, dua i'rab dari ulama di sini. Satu mengatakan sami'tu, mengatakan fi'lun madhin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Ada mengatakan mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rabi. Jadi sami'tu, tu ini adalah fa'il, ya. Sami'a ini adalah fi'il madhi. Kita bertanya, man sami'a, siapa yang mendengar? Yang mendengar ini adalah saya, maka tu ini adalah fa'il, hukumnya mabni karena dhamir mabni ala dhammi. Kemudian siapa yang didengar? Jawaban dari situ adalah maf'ulun bihi, maka rasul ini adalah maf'ulun bihi. Tayyib, sami'a ini adalah fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi berarti selain mencari fa'il, kita juga harus mencari maf'ulun bihi. Dan di sini yang didengar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul ini adalah kedudukannya sebagai maf'ulun bihi, hukumnya dinasab dengan fathah sebab dia isim mufrad. Kita perhatikan Rasul ini adalah nakirah dan Allah ini adalah ma'rifah. Kembali kita katakan nakirah bertemu dengan ma'rifah itu mudhaf dan mudhaf ilaih dengan syarat bisa memasukkan salah satu huruf jar yaitu li atau min atau fi. Dan di sini adalah li, yaitu rasulan lillahi, yaitu rasulnya Allah, utusannya Allah. Baik, Allah ini adalah mudhafun ilaihi, hukumnya majrur dengan kasrah. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama.
Ini adalah seperti radhiyallahu ta'ala anhu adalah jumlatun i'tiradiyatun la mahalla laha minal i'rabi. Jadi tidak dibahas dalam pembahasan i'rab, tidak dirafa, tidak dinasab, tidak dijar dan tidak dijazam, walaupun ini bisa di-i'rab katanya satu persatu, misalnya sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kemudian kita lanjut. Yaqulu ini adalah fi'il mudhari dari qala. Jadi qala yaqulu fi'il mudhari. Fi'il mudhari di sini hukumnya dirafa. Apa yang merafa fi'il mudhari? Yang merafa fi'il mudhari adalah amil ma'nawi, yaitu karena tidak didahului oleh amil nasab atau amil jazam, sehingga dia dirafa dan dirafa dengan dhammah. Tayyib. Pertanyaan, kenapa dirafa dengan dhammah? Sebab dia adalah fi'il mudhari yang tidak bersambungan dengan sesuatu. Yang dimaksud dengan sesuatu adalah alif nun atau waw nun atau ya nun, sehingga dia menjadi af'alul khamsah, tidak dirafa dengan dhammah tapi dirafa dengan nun, atau bersambungan dengan nun tasydid, nun taukid as-saqilah, atau nun sukun, nun taukid al-khafifah, atau nun fathah yaitu nunun niswah. Semua itu kalau bersambungan dengan sesuatu itu maka tidak dirafa dengan dhammah. Tapi di sini tidak bersambungan dengan sesuatu maka dirafa dengan dhammah. Baik, yaqulu ini artinya berkata. Kita bertanya, siapa yang berkata? Baik, tadi kita lupa jelaskan bahwa jumlah dari sami'tu rasulah, fi'il, fa'il, maf'ul itu fi mahalli nasbin, kedudukannya dinasab sebagai maqulul qaul, dari qala. Nah, baik, kita lanjutkan. Yaqulu ini adalah fi'il mudhari, hukumnya dirafa karena tidak didahului oleh amil nasab dan jazam, dirafa dengan dhammah sebab dia adalah fi'il mudhari yang tidak bersambungan dengan sesuatu. Baik, mendeteksi fa'il, apa yang kita katakan? May yaqulu, siapakah yang berkata? Jawaban dari situ itulah fa'il. Ternyata di sini tidak disebutkan, yang berkata adalah huwa, dia. Dan dia itu, huwa itu adalah dhamir mustatir, jawazan takdiruhu ya huwa, itu kembali ke Rasul, ya Rasulullah yang berkata. Baik, innamal a'malu binniyati. Inna, ini sebenarnya inna adalah huruf yang menasab isim merafa khabar. Itu fungsinya. Akan tetapi karena bersambungan dengan ma ini adalah zaidah, ini membatalkan hukum inna. Jadi inna ketika bersambungan dengan ma maka batal hukumnya. Maka setelah inna ma itu adalah isim seperti hukumnya dia berada di awal kalimat. Tapi kita perhatikan ada al-a'mal dan ini adalah isim berada di awal kalimat atau hukumnya seperti berada di awal kalimat sebab inna tadi ini tidak berfungsi setelah bersambung dengan ma. Maka al-a'mal adalah kedudukannya sebagai mubtada. Hukumnya dirafa. Apa yang merafa mubtada? Yang merafa mubtada adalah amil ma'nawi, yaitu alif tidak, karena dia berada di awal kalimat. Baik, di sini dirafa dengan dhammah. Kenapa dirafa dengan dhammah? Sebab dia adalah jam'ut taksir dari kata amalun, amalani, a'malun. Jamak taksir dirafa dengan ad-dhammah. Apa yang dicari mubtada? Mubtada itu mencari khabrul mubtada. Taib. Setelah mubtada ini yang kita jumpai adalah bi, yaitu huruf jar. Dan an-niyati itu hukumnya majrur. Dijar dengan kasrah sebab dia adalah jam'ul muannatsis salim. Jadi ini bentuk kalimat atau bentuk kata yang dijar dengan huruf jar. Baik. Mana khabar dari al-a'mal sebagai mubtada? Ya. Khabarnya adalah al-jarru wal majrur. Ya, syubuhul jumlah sebagai khabarnya. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak, jar majrur ini muta'alliq terhadap kata yang dijatuhkan yang merupakan khabar dari al-a'mal. Baik, simpelnya bahwa al-a'mal ini mubtada bin niyat ini adalah syubuhul jumlah yang merupakan khabar dari al-a'malu. Kemudian ada waw, wawul atfi. Kemudian innama sama dengan innama yang pertama. Ya. Ini adalah kalimat tersendiri, maka kita mengi'rab tersendiri, tidak langsung mengatakan ma'tuf kepada kalimat sebelumnya, tidak. Innama tadi ini inna itu batal hukumnya karena bersambungan dengan ma. Baik, hukumnya setelah innama itu seperti kalimat
pertama atau kalimat baru atau awal kalimat ya. Likulli, li ini adalah huruf jar. Li ini adalah huruf jar, setelahnya adalah majrur, maka dibaca kulli. Setelah kullu, kulla, kulli ini adalah mudhafun ilaihi. Jadi dibaca mri'in, likulli mri'in. Mri'in ini mudhafun ilaihi, hukumnya dijar dengan kasrah. Naam, ini jar majrur di awal kalimat, sebab tadi innama ini batal hukumnya, maka jar majrur di awal kalimat itu adalah khabrul muqaddam. Apa yang dicari oleh khabrul muqaddam? Yaitu mubtada muakhar. Maka ma ini adalah ma mausul. Ada yang mengatakan ma mausul. Ma mausul selalu ada kedudukannya. Jadi kalau kita terjemahkan, dan hanyalah bagi setiap orang itu, bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Jadi apa yang ini adalah mubtadaun muakhirun. Nah, setelah isim mausul ini adalah kalimat baru. Kalimat baru itu bisa kalimat isim, bisa kalimat fi'il. Nah, ternyata kita jumpai ini adalah nawa, ini adalah fi'il madhi, berarti kalimat fi'il. Apa yang dia niatkan. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdiruhu huwa. Takdiruhu huwa, kembali ke likulli imri'in, ya, setiap orang. Jadi jumlah ini, jumlah fi'il dan fa'il setelah ma itu tidak ada kedudukannya dalam i'rab, la mahallalah minal i'rabi, silatul mausul. Ada juga yang mengatakan bahwa ma di sini adalah ma al-masdariyah. Maka ma al-masdariyah berarti takwil masdar dari kata nawa, yaitu niyatun. Berarti kita katakan di sini adalah takwil masdarnya adalah niyatuhu. Niyatuhu sebagai mubtada muakhir. Baik. Kemudian faman kanat, fa di sini adalah huruf ataf yang maknanya sababiyah. Man, ya, isim syarat. Ya, ada yang mengatakan isim syarat. Maka setelah isim syarat berarti dia mencari fi'lus syarti dengan jawabus syarti. Man sendiri ini adalah karena dia isim di awal kalimat berarti mubtada. Nah, kanat ini adalah fi'il madhi nakis, ya, yang merafa isim menasab khabarnya. Jadi dia mencari amil yang mencari isim dan khabar. Maka hijratu ini adalah isimnya kanat, hukumnya dirafa dengan dhamma sebab dia adalah isim mufrad. Dan hijratu ini mudhafun, ya, isim bersambungan atau isim tambah dhamir. Isim tambah dhamir adalah mudhafun ilaih. Maka hu di sini mudhafun ilaih, tidak nampak tanda jarnya sebab dia adalah dhamir, hukumnya mabni. Ila huruf jar, Allahi itu majrur dengan kata ila. Kemudian ini adalah jar majrur, ini adalah syibuhul jumlah sebagai khabar dari kanat. Tayyib, wa rasulihi, waw ini wawul atfi, kata setelahnya mengikuti hukum kata sebelumnya. Maka rasulihi ini adalah diatapkan ke kata Allahi, dan rasuli sendiri mudhafun. Jadi kembali isim tambah dhamir, maka al-ha ini adalah mudhafun ilaihi. Baik. Kemudian jumlah dari kanat, isim dan khabarnya ini adalah fi'lu syarti. Fi'lu asyarti. Fa ini waqi'atun fi jawab syarti. Kemudian hijratu ini mubtada, hukumnya dirafa. Kemudian isim tambah dhamir, mudhafun ilaihi. Kemudian ila huruf jar, Allahi majrur, ini adalah syibhul jumlah, kedudukannya sebagai khabrul mubtada, kedudukannya sebagai khabrul mubtada. Kemudian ada huruf ataf, kata setelahnya mengikuti hukum kata sebelumnya, maka dibaca rasuli. Kemudian isim tambah dhamir, mudhafun ilaihi. Dan jumlah mubtada dan khabarnya ini fi mahalli jazmin jawabus syarti. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa man di sini adalah man mausul, maka jumlahnya kanat, isim dan khabarnya ini adalah la mahallalaha minal i'rabi silatul mausul. Kemudian mana khabar dari kata man, yaitu jumlah hijratuhu ilallahi wa rasulihi, yaitu mubtada khabar sebagai khabar dari man. Kemudian di sini ada waw, wa man kanat hijratuhu lidunya. Kemudian kanat, ada man, man ini adalah bisa dikatakan sebagai isim syarti, bisa juga
dikatakan sebagai man mausul seperti tadi faman kanat hijratuhu. Ini adalah wawul atfi, tidak bisa langsung diatafkan sebab man kanat hijratuhu ini adalah juga amil membutuhkan penjelasan atau kedudukan tersendiri. Jadi kanat ini bisa sebagai jumlahnya bisa sebagai fi'lu syarti, bisa juga sebagai la mahalla lahu min al-i'rab silatul mausul. Jadi kanat fi'il madhi naqis, hijratu itu isim dari kanat, kemudian isim tambah dhamir mudhafun ilaihi, kemudian ada huruf jar, dunia ini adalah majrur. Jadi jar majrur ini adalah syibhul jumlah, khabar daripada kanat. Kemudian yusibuha ini adalah fi'il mudhari dari kata asaba yusibu, asaba yusibu. Fi'il tambah dhamir ghaib adalah maf'ulun bihi. Kemudian mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa, kembali ke man, kembali ke man. Kemudian ini dunia adalah isim nakirah. Setelah isim nakirah ada jumlah fi'liyah, maka kita katakan jumlah yang terdapat setelah nakirah adalah sifat. Maka kita katakan siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia ingin gapai, yang dia ingin raih. Atau imra'atin. Ini adalah huruf ataf. Kata setelahnya mengikuti hukum kata sebelumnya. Jadi imra'atin ini mengikuti hukum kata dunia yang hukumnya dijar. Yankihuha. Yankihu adalah fi'il mudhari. Hukumnya dirafa dengan dhammah. Jadi tadi kita tidak jelaskan yusibu ini hukumnya dirafa juga, dirafa dengan dhammah. Kenapa dirafa? Sebab tidak didahului oleh amil nasab dan jazam. Dirafa dengan dhammah sebab fi'il mudhari yang tidak bersambungan dengan sesuatu, dan sesuatu itu adalah alif nun, waw nun, ya nun, nun tasydid, nun sukun atau nun fathah. Sama dengan yang kihu. Fi'il mudhari hukumnya dirafa. Kenapa dirafa? Sebab tidak didahului oleh amil nasab dan jazam. Dirafa dengan dhammah sebab dia fi'il mudhari yang tidak bersambungan dengan sesuatu. Kemudian kita mencari fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir jawazan takdirhu huwa, kembali ke man, kembali ke man. Kemudian fi'il tambah dhamir ghaib, maka dhamir ghaib ini kedudukannya sebagai maf'ulun bihi, sebagai maf'ulun bihi. Baik. Fa waqi'atun fi jawab syarti, hijratu mubtada'un marfu, hukumnya dirafa, isim tambah dhamir mudhafun ilaihi. Jadi ini adalah mubtada, ila kepada, ila ini huruf jar, ma ini adalah ma mausul, hukumnya mabni. Kemudian hajara ilaihi, setelah isim mausul kalimat baru. Hajara ini adalah fi'il madhi, fa'ilnya dhamir mustatir, kemudian takdiruhu huwa, kemudian ilaihi ini adalah jar majrur muta'alli kepada kata hajar. Jumlah dari hajara ini adalah la mahalla laha minal i'rabi silatul mausul. Jadi selain mengi'rab ini adalah i'rab syarat, yaitu fi'lu syarti dengan jawabus syarti, kita juga bisa mengi'rab tadi seperti di atas, yaitu man ini adalah isim mausul, kanat ini adalah silatul mausul, kanat hijratuhu ila lidunya yusibuha itu silatul mausul. Kemudian fa hijratu ila ma hajara ilai ini adalah jumlah yang terdiri dari mubtada khabar yang kemudian menjadi khabar dari man.